Instrumen Hukum Administrasi Negara oleh Muhammad Haidir Kahfi Natsir, SH, MH. Instrumen Hukum Administrasi Negara. Modul 2 ini, Anda akan diajak untuk mengerti dan memahami model operasi pemerintah dalam hukum administrasi negara, serta instrumen-instrumen yang dipakai dalam hukum administrasi negara, serta syarat-syarat pembuatan dan pengenaan atas instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah. Model operasi pemerintah tersebut meliputi operasi langsung, direct operation, pengendalian langsung, direct control, pengendalian tak langsung, indirect control, pemengaruhan langsung, direct influence. Instrumen-instrumen yang akan dibahas menyangkut hal-hal peraturan perundang-undangan, ketetapan, best checking, kebijaksanaan, phrase Hermeson, rencana-rencana, planning, sanksi-sanksi, sanction. Di dalamnya juga akan dibahas prinsip-prinsip dasar pembuatan dan penggunaan instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu menyebutkan jenis-jenis model operasi pemerintahan, menjelaskan pengertian operasi langsung, direct operation, menjelaskan pengertian pengendalian langsung, direct control, menjelaskan pengertian pengendalian tak langsung, indirect control, menjelaskan pengertian pemengaruhan langsung, direct influence, menjelaskan pengertian pemengaruhan langsung, direct influence, menyebutkan jenis instrumen pemerintah, menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan, menjelaskan pengertian ketetapan, best checking, menjelaskan pengertian kebijaksanaan, phrase Hermeson, menjelaskan pengertian rencana-rencana, planning, menjelaskan pengertian sanksi-sanksi, sanction, menjelaskan syarat-syarat pembuatan peraturan perundang-undangan, menjelaskan syarat-syarat pembuatan ketetapan, best checking, menjelaskan syarat-syarat pembuatan kebijaksanaan, phrase Hermeson, menjelaskan syarat-syarat pembuatan rencana-rencana, planning, menjelaskan syarat-syarat pengenaan sanksi-sanksi, sanction. Operasional hukum administrasi negara, perubahan paradigma negara dan pemerintahan dari paradigma negara penjaga malam, atau Nahwaker Stat yang cenderung meminimalkan tugas dan fungsi pemerintahan hanya kepada sisi keamanan bergeser pada paradigma negara kesejahteraan, Besturzok, yang mendorong negara untuk secara aktif melayani dan mengupayakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk melaksanakan tugas menciptakan kesejahteraan, Besturzok, tersebut, negara melakukan beberapa kegiatan utama yang meliputi membuat peraturan, regeling, membuat keputusan, best checking, melakukan perbuatan material edaat. Pemerintah dalam melakukan upaya untuk menyejahterakan masyarakatnya tentu membutuhkan tindakan-tindakan yang bertujuan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat hukum modern. Oleh karena itu, negara melakukan dan membuat peraturan untuk segala aspek kehidupan bernegara tersebut. Pembuatan peraturan ini merupakan salah satu ciri negara hukum, yaitu semua perilaku negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum atau dalam pengertian yang lebih sempit adalah peraturan perundangan. Mengenai konsep negara hukum, H.D. Van Veck dan Willem Koninbelt, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan berpendapat bahwa suatu negara agar dapat dianggap sebagai negara hukum, Rechtsstaat, harus memenuhi prinsip-prinsip dari negara hukum atau Rechtsstaat sebagai berikut. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD dan UU lainnya. Hak-hak asasi, terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Pandangan tentang negara hukum yang dikemas oleh H.D. Van Veck dan Willem Koninbelt didukung pula oleh seorang pakar, yakni J.B.J.M. Tenberge. Mengenai negara hukum, parameter yang diajukan sebagai berikut. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah, harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal. Perlindungan hak-hak asasi, pemerintah terikat pada hukum. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintahan. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Banyak sekali negara yang kemudian mendasarkan pada parameter-parameter yang ada menyatakan diri sebagai suatu negara hukum. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Hamid S. At-Tamimi. Hampir semua negara di dunia menyebutkan bahwa negaranya adalah negara hukum, bahkan terhadap negara yang dipimpin secara diktator sekalipun. Pada akhirnya, untuk menentukan suatu negara sebagai negara hukum atau tidak, pemaknaan negara hukum bukanlah hanya masalah pernyataan sepihak. Negara hukum bukanlah sesuatu makna yang final, tetapi justru merupakan proses untuk menjadi sehingga suatu negara dapat dianggap negara hukum atau tidak. Hal tersebut harus dimaknai sebagai proses yang menunjukkan adanya pergerakan dari negara tersebut dalam upaya menunjukkan kemampuan memenuhi unsur-unsur negara hukum itu. Pada alinea di atas, telah disampaikan bahwa konstruksi negara hukum bukanlah satu konstruksi final, tetapi konstruksi atas suatu proses. Dalam pemenuhan proses tersebut, unsur-unsur negara hukum bukan terletak pada sisi formal saja. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sri Sumantri, hampir setiap negara mempunyai konstitusi sebagai dasar negara, tetapi bukan berarti negara tersebut juga telah menjadi negara hukum. Pengertian negara hukum lebih ditekankan pada sisi jiwa atau spirit. Montesquieu menyebutnya sebagai l'esprit des lois. Dasar kejiwaan hukum sebagai sendi utama negara hukum memberi penegasan bahwa setiap gerakan negara harus didasarkan pada undang-undang yang ada. Pemerintah tidak boleh melakukan suatu perbuatan apapun apabila tidak didasarkan pada peraturan (UU) yang ada sebelumnya. Pandangan demikian mendorong positivisasi hukum, yaitu hukum dimaknai secara sempit sebagai suatu undang-undang. Pandangan ini sesuai dengan Ulrich Capreus yang telah dikutip oleh Tebner yang menyatakan bahwa adanya ciri-ciri hukum modern. Memisahkan sisi antara moral dan legalitas. Positivitas dari hukum. Pada akhirnya, berdasarkan pandangan tersebut, menurut Ulrich Capreus, legalitas hukum harus dipisahkan dari masalah moral sebab hukum harus berdiri bebas di atas berbagai moral dari masing-masing individu yang berbeda-beda. Hukum modern pada prinsipnya ditandai oleh positivitas dari hukum yang didasarkan pada keberlakuan hukum, yaitu untuk menjalankan positivitas keberlakuan hukum yang mengikat masyarakat tersebut, tentu harus bersumber pada otoritas kewenangan lembaga. Segala tindakan negara bagaimanapun jenis dan bentuknya sudah sewajarnya didasarkan pada hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum. Hal itu berarti didasarkan pada otoritas hukum yang lebih tinggi. Pandangan di atas, yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah dalam bentuk dan jenis apapun harus berdasar perundangan, menjadi dasar digunakannya asas legalitas atau kepastian hukum. Dalam hukum pidana dikenal prinsip legalitas yang disampaikan dalam bentuk adagium nullum delictum nulla poena sine prae via lege poenali. Penggunaan prinsip legalitas atau kepastian hukum tersebut mengandung arti tidak diperkenankannya penggunaan asas retroaktif dan mendorong posifikasi hukum. Pembuatan peraturan tersebut tentu memperhatikan tingkatan dari produk peraturan itu sendiri. Artinya, setiap peraturan mempunyai tingkatan hierarki. Setiap tingkatan mempunyai daya ikat atau keberlakuan berdasarkan level pada hierarki perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten, Kota. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004, jenjang hierarki peraturan. UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 10 Tahun 2004, pada masa lalu tata urutan, hierarki, perundangan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX tahun 1966 yang mengatur UUD 1945.
Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti A. Peraturan Menteri, B. Instruksi Menteri, C. dan lain-lainnya. Di samping tugas membuat peraturan, tugas negara lainnya adalah melakukan perbuatan material, dat. Makna dari perbuatan material ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan pemerintah, seperti wali kota, bupati membuka dan meresmikan pembuatan atau perbaikan jembatan serta presiden menerima tamu negara yang berasal dari negara sahabat. Kegiatan perbuatan material ini dapat juga menimbulkan kerugian masyarakat meskipun dilakukan berasaskan hak dan wewenang yang dimiliki negara. Sebagai contoh, pada saat upacara peresmian pembukaan jalan-jalan banyak yang ditutup untuk kepentingan suksesnya penyelenggaraan acara tersebut. Dapat dibayangkan, hampir dapat dipastikan akan banyak masyarakat terjebak dalam kemacetan lalu lintas sebagai akibat penutupan tersebut. Tugas ketiga dari negara melalui pemerintah dalam menjalankan aktivitas pencapaian kesejahteraan dilakukan melalui penerbitan keputusan atau best checking. Pada prinsipnya, antara peraturan dan keputusan adalah sama, yakni instrumen hukum yang bersifat mengatur. Akan tetapi, satu hal yang berbeda antara peraturan, regeling, dan keputusan, best checking, adalah sisi substansi dan adresat, sasaran, yang dituju dalam peraturan substansi lebih bersifat abstrak. Artinya, apakah hal yang diatur dalam peraturan itu benar-benar terjadi atau tidak? Hal itu masih merupakan kemungkinan. Sementara itu, dalam keputusan, hal yang diatur jelas bersifat konkret atau nyata karena pasti dan sudah terjadi. Sebagai contoh, peraturan daerah yang mengatur sanksi atas pelanggaran mendirikan bangunan tanpa IMB, izin mendirikan bangunan, adalah tidak pasti. Apakah benar nanti ada masyarakat yang akan dikenakan sanksi atau melanggar IMB atau tidak? Sedangkan keputusan pengenaan sanksi pemecatan kepada si A, seorang PNS yang mangkir kerja, tanpa alasan yang dibenarkan adalah sesuatu yang konkret. Adresat atau sasaran hukum dalam peraturan lebih bersifat umum, sedangkan dalam keputusan sasaran atau adresatnya tertentu dan Di samping melakukan tiga utama di atas, sebenarnya negara dengan pemerintah sebagai pelaksananya mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menurut Rashid dapat dikelompokkan sebagai berikut. Fungsi pengaturan yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan terciptanya kemakmuran dalam masyarakat. Pendapat Rashid tentang tugas dan fungsi negara dengan pemerintah sebagai pelaksananya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pendapat tentang tiga tugas dan fungsi negara sebagaimana dikemukakan di atas. Akan tetapi, Rashid lebih menggolongkannya dalam bentuk umum dari fungsi itu daripada pendapat pertama yang lebih menekankan isi instrumentalisnya. Dalam fungsi-fungsi pelayanan, negara pada galibnya memang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan bermasyarakat. Pendek kata, kebutuhan dari mulai lahir hingga mati sering disebut sebagai from the cradle to the grave, dari ayunan sampai ke kuburan. Dalam wilayah filosofi dibayangkan seolah ada janji atau kontrak antara negara dan warganya bahwa warga negara akan patuh terhadap segenap keputusan negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama, seperti membayar pajak dan retribusi. Di sisi lain, negara berjanji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsekuensi serta kompensasinya. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan tersebut, negara memberikan janji berupa parameter-parameter terhadap produk pelayanan publik yang dijanjikan kepada warganya. Salah satu wujud komitmen negara dalam memenuhi janji untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada warganya adalah dibuatnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyebutkan hal-hal berikut. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahguna wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Dari pertimbangan di atas, tampak sekali terdapat pengakuan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga dan hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional yang diemban oleh negara. Bahkan, untuk mempertegas seberapa janji pelayanan publik yang akan diberikan negara, negara menetapkan parameter berupa prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dilaksanakan aparat negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 UU Pelayanan Publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas negara kesejahteraan melalui pemerintah, dilakukan dengan menggunakan beberapa model atau pola operasi yang mencapai tujuan akhir dan yang diharapkan tersebut. Adapun pola operasi pemerintahan tersebut, menurut Muhsan, meliputi beberapa jenis atau pola operasi seperti berikut. Operasi langsung, direct operation. Dalam hal ini, pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan. Misalnya, dalam penciptaan keluarga kecil yang sejahtera, pemerintah melaksanakan program kebon. Dalam kehidupan ekonomi, pemerintah langsung membentuk dan mengarahkan bentuk koperasi. Pengendalian langsung, direct control. Langkah pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan perizinan, lisensi, penjatahan, dan sebagainya. Sudah barang tentu lembaga pemberi izin harus mendapatkan kewenangan. Untuk itu, terlebih dahulu berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal ini dituntut adanya pembagian kewenangan, distribution of authority, yang jelas dan tegas demi adanya kepastian hukum yang tinggi. Pengendalian tak langsung, indirect control. Lewat peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan tertentu. Misalnya, penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk pembelian barang-barang tertentu. Demikian pula untuk poligami, misalnya harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan tersebut, pemerintah telah mengarahkan hal tersebut agar terlaksana dengan tujuan negara. Pemengaruhan langsung, direct influence. Intervensi versi ini dilakukan dengan cara persuasif, pendekatan, ataupun nasihat agar anggota masyarakat tertentu mau bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Misalnya, dengan pemberian penyuluhan agar masyarakat petani mau berkoperasi, melakukan transmigrasi, dan sebagainya. Pemengaruhan tak langsung, indirect influence. Ini merupakan bentuk involvement yang paling ringan, tetapi tujuannya tetap untuk menggiring masyarakat agar berbuat seperti yang dikehendaki pemerintah. Misalnya, pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan pemerintah, pemberian penghargaan kepada para teladan di bidangnya masing-masing, dan sebagainya. Instrumen pemerintah, negara, dengan organ pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi warganya, tentu membutuhkan instrumen sebagai sarana untuk melaksanakannya. Instrumen-instrumen tersebut merupakan sarana yang disepakati dalam konstitusi sebagai alat yang legal digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Secara umum, instrumen yang dapat digunakan tidak hanya di bidang hukum, tetapi menurut Muhsan juga meliputi beberapa hal seperti sarana prasarana, manusia dan barang, sarana hukum, sarana ekonomi, sarana politik, sarana kebudayaan. Seperti juga pendapat di atas mengenai instrumen-instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuannya, pendapat senada disampaikan oleh Riawan Chandra yang menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, negara melalui pemerintah sebagai pelaksananya menggunakan instrumen-instrumen yang meliputi instrumen yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan, wet and regeling, peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel, rencana, headplan, dan instrumen hukum keperdataan. Instrumen material, instrumen personel kepegawaian, instrumen keuangan negara, instrumen hukum atau instrumen yuridis, sebagaimana disampaikan oleh Riawan Chandra,
secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan perundang-undangan, Wet and Regeling, peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel, rencana, Headplan, instrumen hukum keperdataan. 1. Peraturan perundang-undangan, Wet and Regeling. Suatu peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya harus memenuhi kaidah-kaidah umum atau asas-asas suatu perundangan. Menurut Van der Vlies, asas perundangan tersebut meliputi beberapa hal. Penetapan tujuan yang jelas, keharusan, organ yang tepat, dapat dilaksanakan, terminologi yang jelas dan sistematis, dapat dikenali, kesamaan hukum, pemberian hukum individual, kesiapan penghormatan terhadap pengharapan. Di samping asas-asas di atas yang lebih menekankan sisi substansi dari perundang-undangan. Dalam proses pembuatannya menurut Burkhard Kermes, terdapat hal yang berkaitan dengan asas pembuatan ketentuan perundang-undangan yang meliputi 4 hal. Isi peraturan, Inhalt der Regelung, bentuk dan susunan peraturan, Form der Regelung, metode pembentukan peraturan, metode der Ausarbeitung der Regelung, prosedur dan proses pembentukan peraturan, Verfahren der Ausarbeitung der Regelung. Hal ini berarti dalam setiap penerbitan perundangan, substansi atau isi peraturan harus merupakan substansi yang tidak bertentangan dengan hukum. Terhadap perundangan tersebut, juga harus diberi bentuk yang sesuai dengan substansi yang diatur. Ketentuan perundangan tersebut dalam proses pembuatan juga harus mengikuti metode dan proses pembuatan perundangan yang benar dan legal. Apabila ada kekurangan pada salah satunya, perundangan tersebut dapat dianggap sebagai cacat yuridis. 2. Peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel. Ketika menjalankan tugas fungsi dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari, aparatur negara tidak hanya mengikuti ketentuan peraturan yang bersifat umum pada level tingkat tinggi. Akan tetapi, juga mengikuti ketentuan peraturan yang diterbitkan bukan oleh legislatif, tetapi justru oleh eksekutif. Aparat eksekutif menerbitkan keputusan tersebut tidak langsung pada peraturan dasarnya, yakni dengan melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui peraturan kebijaksanaan atau Beleidsregel. Dalam kepustakaan, hal itu sering juga disebut sebagai undang-undang semu, Pseudo-Wetgeving, atau Spiegelregelingen. Peraturan kebijakan sangat berbeda dengan perundangan. Hal ini mengingat bahwa perundangan dibuat oleh lembaga legislatif yang secara atributif mendapatkan kewenangan untuk menerbitkan dan menciptakan hukum baru, sedangkan dalam peraturan kebijakan, pembuatnya bukan legislator, melainkan eksekutif sehingga pembuatan dan substansi yang diatur di dalamnya menjadi faktor penentu daya ikatnya. Substansi peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel, memuat unsur atau elemen-elemen dasar secara lengkap. Jika terjadi kondisi saat peraturan kebijakan tersebut kekurangan elemen, dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan tersebut cacat secara substansial. Setiap peraturan kebijakan harus mengandung unsur atau elemen penunjang dalam peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel. Menurut Laika Marzuki, setiap perundangan yang memenuhi syarat substantif setidaknya harus mengandung 3 komponen dari Beleidsregel sebagai berikut. Komponen subjektum dibuat oleh badan, pejabat tun sebagai perwujudan Freies Ermessen secara tertulis. Komponen materi isinya memuat aturan umum, Allgemeine Regel, tersendiri yang melampaui material sfeer peruuan yang dibuatkan pengaturan operasional. Komponen kewenangan badan, pejabat tun pembuatnya tidak memiliki wetgevende bevoegdheid, tetapi secara tidak langsung mengikat masyarakat. Ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif, membagi kebebasan dalam pemerintahan dalam 2 kelompok besar sebagai berikut. Kebebasan kebijaksanaan. Ada kebebasan kebijaksanaan, wewenang diskret dalam arti sempit, apabila peraturan perundang-undangan memberi organ pemerintahan wewenang tertentu, sedangkan organ bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Kebebasan penilaian, wewenang diskret dalam arti yang tidak sesungguhnya ada. Menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan wewenang secara sah telah dipenuhi. Berdasarkan jenisnya, pembagian keputusan tata usaha negara dapat diklasifikasikan pembedaannya berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan sifat, berdasarkan akibat, berdasarkan tujuan, berdasarkan keabsahan. Keputusan yang sah adalah keputusan yang dibuat dengan prosedur dan substansi yang benar.
Suatu keputusan yang sah sebagaimana sudah diungkap pada bagian yang lalu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disampaikan oleh Van der Pot yang dikutip oleh Andul Latif mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu produk hukum berikut. Bevogate, kewenangan, organ administrasi, negara, yang membuat keputusan. GN Juridische Gebrekken in the Wilsvorming, tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak. Forum dan prosedur, yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Dalam hal suatu keputusan diterbitkan dengan dilatar belakangi adanya salah satu tindakan di atas, keputusan tersebut dianggap mengandung cacat yuridis sehingga batal atau dapat dibatalkan. Untuk itu, menurut Kuncoro Purbo Pranoto, suatu keputusan harus memenuhi syarat formil ataupun syarat material. Syarat material yang dimaksud oleh Kuncoro Purbo Pranoto adalah alat pemerintahan yang membuat harus berwenang, berhak. Dalam kehendak alat pemerintah membuat keputusan, tidak boleh ada kekurangan yuridis, GN Juridische Gebrekken in the Wilsvorming. Keputusan harus diberi bentuk, forum, yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, sedangkan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur pembuatan keputusan apabila prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu, rekatmatik. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai, dulmatik. Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi pejabat itu dalam menerbitkan suatu keputusan sebagai berikut. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu serta tidak boleh dilupakan. Keputusan dianggap batal demi hukum, van Reswegenitik, menurut Kansil, jika akibat suatu perbuatan untuk sebagiannya atau untuk seluruhnya bagi hukum tidak ada, dihapuskan, tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang kompeten menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan pejabat TUN yang menerbitkan keputusan tersebut. Contohnya adalah suatu keputusan yang mengatur beberapa wilayah. Akan tetapi, jika salah satu wilayah tersebut tidak lagi menjadi wilayah yang menjadi wewenang pejabat TUN tersebut, secara otomatis keputusan yang menyangkut wilayah yang bukan menjadi wewenang tersebut menjadi batal demi hukum sebagian. Namun, untuk wilayah lain, keputusan tersebut masih berlaku. Sementara itu, keputusan dapat dibatalkan atau vernietikbar jika terdapat cacat yuridis pada unsur subjektifnya. Menurut Kansil, perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembalasan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berwenang atas pembatalan itu karena perbuatan tersebut mengandung kekurangan. Bagi hukum, perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya. Oleh sebab itu, segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya sampai waktu pembatalannya menjadi sah, terkecuali jika undang-undang menyebut beberapa bagian akibat itu tidak sah. Jika suatu keputusan dapat dibatalkan, hal tersebut dapat dimintakan kebatalannya, nullitate, oleh semua orang, tetapi dapat juga yang bersifat terbatas. Kebatalan yang dapat dimintakan oleh siapa saja atau absolut nitikbar disebabkan adanya kecacatan yuridis yang bersifat umum. Dengan demikian, setiap orang dapat mengajukan pembatalan. Dalam praktik keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum, dapat berbentuk macam-macam seperti dispensasi, lisensi, konsesi, perizinan. 3. Rencana, headplan. Dalam negara hukum yang modern seperti saat ini, pemerintah sebelum melaksanakan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu harus dimulai dengan proses-proses persiapan. Salah satu bagian penting dari proses persiapan itu adalah perencanaan. Pengertian dari rencana-rencana tersebut, menurut Belivante, sebagaimana dikutip oleh Philippus Harjon. Sebagai berikut, keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib, teratur. Menurut Dehan, sebagaimana dikutip Riawan Chandra, perencanaan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari dapat dikelompokkan pada beberapa kelompok perencanaan. Informatif, planning, rencana informatif, indicative planning, rencana indikatif, operational planning, rencana operasional, contractual planning, rencana kontraktual, base-checking planning, rencana keputusan, normative planning, rencana normatif. 4.
Instrumen hukum keperdataan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dalam hal ini diwujudkan dalam fungsi pemerintahan. Pada prinsipnya negara mempunyai dua kedudukan yang berbeda. Negara sebagai perwujudan badan publik, negara sebagai perwujudan badan hukum swasta. Mengingat adanya status hukum rangkap tersebut, negara dapat menggunakan instrumen-instrumen keperdataan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat guna memberikan kesejahteraan. Instrumen keperdataan yang dapat digunakan oleh negara dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, menurut Dehan, sebagaimana dikutip oleh Riawan Chandra, meliputi Publiekrechtelijk samenwerkingsovereenkomst, Publiekrechtelijk bevoegdhedenovereenkomst, Privatrechtelijk beleidsovereenkomst. Sanksi-sanksi. Untuk menegakkan kewenangan tersebut, negara membutuhkan keberadaan satu instrumen hukum yang dapat memberi ancaman ataupun pemaksaan agar perundangan yang diterbitkan dalam rangka pencapaian kesejahteraan umum dapat terlaksana. Karena itulah, negara diberikan satu kewenangan atas fungsi yang diembannya untuk mengenakan sanksi-sanksi hukum yang dicantumkan dalam perundangan sebagai unsur penegakan hukum tersebut. Adapun jenis-jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh negara untuk menegakkan hukum peraturan perundang-undangan tersebut meliputi sanksi-sanksi paksaan pemerintah, besturuang, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, pengenaan uang paksa. Terima kasih.